juga saya mohon maaf sekiranya mungkin yang dihadirkan kontennya itu kurang bagus atau kurang berkenan. Saya cuma menyampaikan dari list yang sudah didaftar selama 1 tahun, jadi ada gilirannya setiap per 3 bulan sekali untuk kita hubungi satu persatu. Ini ada dari SDIT, dari Megang Sakti, dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin juga ada, dari pokoknya setiap kecamatan Megang Sakti insya Allah untuk Ustadz dan ulama-ulama yang terkenal sering masuk di masjid kita ini untuk konten sholat Jumat. Itulah untuk kegiatan sebagai makhluk. Selanjutnya tugas saya ini juga di dalam program kegiatan masjid, saya diserahi untuk manajer dapur umum dan rumah sehat, rumah singgah, juga program berkah. Untuk program berkah ini seharusnya istri saya yang menyampaikan, tadi beliau ada kegiatan untuk mengawal anak SD kegiatan pramuka, jadi saya wakili untuk menyampaikannya. Untuk dapur umum Bapak Ibu, alhamdulillah kita berjalan. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu, kalau sekarang kayaknya kegiatannya masa-masa itu di hari Lebaran Kurban. Kalau dulu masih ada cuma berkah itu sering masak bersama di dapur umum, alhamdulillah bisa berjalan. Untuk rumah singgah, alhamdulillah juga berjalan. Ini ada listnya Pak, rumah singgah ini banyak kita untuk membantu mereka musafir-musafir. Ini sudah ada ratusan Pak, penuh ini sudah satu ini. Ini mohon maaf, ada juga sebagian yang untuk rumah singgah itu kita full untuk sedekah yang nggak ada tarif ya, untuk khususnya musafir. Tapi kalau ada yang bisnis itu sedikit-sedikit ada kadang-kadang ya 50.000 atau 100.000. Itu kalau banyak kami juga serahkan kepada Pak Sehan. Pernah kemarin dari kerja tolong itu sampai 500.000 ngasih kami sampaikan ke Pak Jelani infaknya tersebut. Namun kalau ada 100.000 atau 50.000 itu biasanya nggak diserahkan Pak Jelani, cuma untuk kegiatan tambahan untuk berkah gitu. Itu mengenai informasikan. Kemudian BUMN. BUMN ini kami membantu selaku manajer Mas Sujiono. Ini selama berjalan kurang lebih 4 tahun ya, kita 2020 yang lalu kita ada BUMN Masjid Al-Iman dengan aset kita kemarin dari UNDES dan dari donatur dari almarhum Bapak Haji Abdul Wahab. Alhamdulillah kita selama 4 tahun ini kami sampaikan globalnya aja Pak ya, untuk jual beli gas LPG itu kita mendapatkan laba bersih untuk bagian masjid sekitar 20 jutaan. Uang 20 jutaan ini sudah kita dapatkan Pak sebagiannya. Kami sampaikan yang 10 juta itu pernah kita belikan material Mas ya, untuk tambahan pembangunan lantai 2 di parkiran itu yang 10 juta. Kemudian ada pengeluaran juga waktu mobil kita itu masih aktif, itu perlu perawatan, pernah servis juga untuk mengambil dana itu. Yang terakhir itu mengambil dana masjid karena sudah kami cukupi. Yang sebelum itu untuk servis mobil bank sampah itu beli ban mobil 1.800.000, kemudian servis mesin di bengkel Pak Pur itu yang di depan
masjid servis mobil bank sampah. Sebenarnya itu mobil masih berjalan, namun kendalanya aki, Pak. Sampai sekarang itu ada di samping dan banyak sudah ingin dipanggil. Ini mengenai program BUMN Masjid Nur Alimah. Kemudian membantu Bapak Haji Kamaluddin Lubis. Ini mengenai kegiatan sifatnya sosial. Ini di ATM beras. ATM beras ini kita sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, Pak ya. Karena kita pertama kali mulai waktu ada penginapan CPNS, itu kita dapat infak lumayan banyak, Pak ya, minta 1 juta. Nah itu untuk mengawali program kegiatan ATM beras untuk kaum doa. Ini sudah berjalan alhamdulillah kurang lebih 5 tahun. Dan pada saat ini, pada malam hari ini, terakhir saljunya ini alhamdulillah masih mempunyai 705.000 rupiah. Dan saat ini dana tersebut mutlak dari donatur tetap maupun tidak tetap. Dan alhamdulillah kami sampaikan kita ada respon dari desa tetangga jamaah, yakni dari Dokter Rifa itu sudah hampir setahun itu berjalan, itu setiap bulannya 500.000, dan juga Bapak Haji Koordinat itu juga 500.000. Jadi ada donatur dari desa tetangga itu 1 juta untuk kegiatan ATM beras. Kemudian untuk program anak yatim, sekitar 1 tahun ini Pak ya, akan mulai berjalan. Tapi masih lah Pak. Kalau di 2 tahun yang lalu itu rutin setiap 3 bulan sekali kita menyantuni anak yatim yang sumber dana juga dari donatur dan juga dari kota anak yatim. Untuk saat ini masih juga berjalan, tapi ya kadang setengah tahun, kadang hampir 1 tahun itu untuk program bersambungan anak yatim. Kemudian yang terakhir juga saya ikut membantu juga untuk kegiatan kurban. Sudah hampir 7 tahun atau 8 tahun Pak ya di kegiatan ini, dan saya dipercaya juga untuk menghandle keuangannya. Jadi untuk tahun ini untuk korban ada hampir 6 ekor sapi. Jadi ini untuk korban ini yang terakhir yang dapat kami sampaikan. Jadi itu Pak sekilas yang dapat kami sampaikan. Tentunya juga ya kayaknya untuk benar juga ya. Oh pokoknya itu lali Pak yang saya pegang. Itu yang akan melakukan. Karena yang saya lakukan itu ya kalau pas hampir sampai waktunya itu ya akan cukup jadi beban juga. Jadi ya inilah sekilas yang dapat kami sampaikan. Tentunya juga kami mohon maaf dalam apa yang saya laksanakan ini. Sekiranya seperti Bapak saya tadi yang disampaikan, kalau mungkin uang ada 2.000 atau lebih terpakai, itu mohon maaf sekali, karena yang mungkin keterbatasan pasar kereta ini akan banyak yang kita urusi ini. Untuk itu insya Allah tidak kami sengaja juga, dan saya juga istilahnya menyerahkan diri juga ya. Ini sekiranya banyak sekali yang tidak berkenan di jamaah ini. Kabeh aku tegal Om Budi sama Mas Budi. Oh, orangnya saya lain. Monggo, saya sangat senang hati. Yang manapun dari yang saya sampaikan ini, kiranya dari jamaah ini ada yang ingin membantu, kami sangat senang sekali. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf atas apa yang kami laksanakan ini sekiranya belum maksimal ataupun kurang berkenan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai laporan dari saya. Itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada laporan Mas Edri untuk kegiatan Bank Sodakohnya.
Aduh, bocah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Masjid dan Bapak pengurus lainnya dan para jamaah masjid. Nah, ini rada penak iki. Aduh, ngeblur. Di sini saya mewakili Nah, manajer Maksudako sebelumnya dia juga Pak Muso karena sebelum ini berapa tiga gitu. dan saya mewakili kegiatan Bank Sodako. Program Bank Sodako ini Pak sudah berjalan dari saya tahun 2001 dan itu dulu saya ditunjuk oleh Mas Kodir untuk menjadi pendamping Pak Roso untuk menghandle para nasabah-nasabah Bank Sodako ini. Bank Sodako ini Pak bentuknya pinjaman tanpa bunga. Tapi kalau mau melebihi seikhlasnya tidak apa-apa untuk berkembangnya Bank Sodako. Awal-awal Bank Sodako ini Pak memiliki saldo dari sumbangan para donatur itu 12.500.000 dan ada tambahan-tambahan dari para donatur, para nasabah itu sekitar 13 juta. Awal-awal nasabah kita ini cuma 12 orang. Sekarang nasabah kita mencapai 75 orang. Tapi yang macet itu hampir separuh. Maksudnya duit hasil bank sampah itu dipinjamkan mana Pak? Lain program lain. Tapi alhamdulillah Pak, teman-teman ini ya kalau ada lunas meminjam caranya masih kenal. Jadi untuk kepengurusan saya serahkan kepada saudara-saudara untuk berkelanjutannya. Kalau mungkin selama ini para nasabah para donatur ada yang kurang jelas, tanya pada saya. Karena kalau menjelaskan siapa yang macet, siapa yang banyak apa, bisa semalam suntuk nggak selesai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu dibagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Henry selaku manajer Bank Sodako. Ada tertinggal tadi Pak mengenai aset masjid. Kita ini ada satu buah mobil bank sampah itu. Insya Allah nggak mau kemarin baru servis di tempat kakaknya Mas Roso itu. Cuma kendalanya itu banyaknya cuma api ada Mas Andri kemarin pakai lain. Kemudian motor roda 3 genset, tabung gas LPG 3 kilo 700.000, yang 7 kilo, yang 5 kilo 7 tabung. Kemudian tarot 2 unit dan meja 20 buah. Ini kemarin dari Ibu Aja Sonati. Terima kasih atas pemberiannya tarot. Ini silakan kepada jamaah untuk menggunakannya, pasang sendiri, buka sendiri, dan insya Allah gratis Pak ya. Gratis untuk taruh yang disumbangkan dari Ibu Aja Sunarti. Kemudian peralatan dapur insya Allah komplit itu untuk asal kita. Peralatan dapur komplit. Kalau masa-masa insya Allah sudah tidak ada pinjam-pinjam.
Mungkin itu. Selanjutnya masih ada yang mau dilaporkan. Mengambil program Pak Haji Kamal, jelas mau ingin disampaikan. Nyampein barang bang. Malah muter-muter kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini saya hanya menambahkan sedikit saja di bidang program ATM beras. Alhamdulillah, malam Jumat kemarin, minggu kedua, mungkin untuk periode ini terakhir kami menangani, karena berhubung pada malam hari ini kan kita adalah pembubaran dan pembentukan kembali. Jadi mungkin untuk periode 2019-2024 mungkin terakhir malam Jumat kedua kemarin. Nah, sedikit saya tambahkan di sini peserta penerima itu ada sekitar 28 orang. Alhamdulillah dari awal itu 28, 30, 31. Berhubung belakangan ini donator ada yang naik turun, jadi terpaksa kami kurangi penerima itu yang kira-kira yang masih agak lumayan, terpaksa kami tutup. Di samping memang tidak pernah datang. Soalnya kami bikin peraturan 3 kali berturut-turut tidak datang, kami alihkan dengan yang lain. Alhamdulillah sampai malam Jumat kemarin datang. Itulah sebagai tambahan dari program, karena saya manajernya. Alhamdulillah selama ini dibantu oleh saudara Budi. Jadi mungkin banyak kekurangan di sana sini, ataupun kami dalam membagi kurang tepat sasaran, tapi menurut kami itu alhamdulillah itu wajib. Memang masih banyak yang sebetulnya itu yang bisa menerima, cuman karena keterbatasan keuangan kita, karena kita mendapatkan itu daripada donatur. Alhamdulillah kita dapat dari desa tetangga, mungkin itu 50% besarnya dana donatur itu adalah dari desa tetangga, 50% kita dari sini. Itulah sebagai tambahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada donatur, dan kami mohon maaf jika di sana sini selama ini terdapat kekurangan, ataupun mungkin merasa bapak-bapak, ibu-ibu kami kurang adil, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Kamaluddin Lubis selaku manajer ATM Beras Kalkulata. Satu lagi mungkin ini dari Bapak Ismet, Pak, dari manajer anak yatim, untuk sambutannya. Cukup, Pak? Ya, kalau sudah merasa cukup, Bapak Haji Ismet selaku manajer satu anak yatim. Selanjutnya acara sebelum dilanjutkan, sekali lagi mungkin kita tanyakan ya, karena kehadiran 38 terakhir ini bisa dilaksanakan atau kita tunda untuk pembubaran dan pembentukan itu.
Gimana? Gimana? Ibu-ibu gimana Bu? Baiknya kita tunda atau kita laksanakan pada malam hari untuk pembubaran sekaligus pembentukan dengan hadirin yang datang 38 dari 100 undangan. Laksanakan. 15 hari lagi tahun depan. Gimana Pak? Setuju dilanjutkan? Ya, kalau memang setuju dilanjutkan, untuk itu acara keempat pembubaran dan sekaligus pembentukan. Untuk itu tentunya juga kami serahkan kepada takmir yang sekarang beliau Bapak Mansur untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita bisa kita lanjutkan Pak ya. Setuju Pak? Ya masalahnya nanti kita lakukannya di belakang ada sekolah-sekolah yang dan itu. Jadi kalau kita sepakat kita teruskan acara ini ya kita sama-sama. Kalau semuanya karena alasan teman-teman dan sebagainya itu kan nggak masalah. Jadi sepakat kita Pak ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya saya sebagai takmir masjid ini Pak Pujo dari Mu ada yang sampaikan Pak. Awal? Oh iya. Aldo. Ya oke. Kalau seperti itu. Jadi saya sebagai takmir yang kurang lebih hampir 5 tahun Pak ya, 2019 sampai 2024. Jadi saya sebagai ketua tentunya dengan periode yang cukup lama ya 5 tahun, tentunya banyak sekali kekurangannya bagi anggota kami, saya pribadi ya, dalam mengemban amanah sebagai takmir dan pengurus kami dengan rasa ikhlas ya, dan memohon kepada bapak-bapak dan masyarakat umumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya ingin sampaikan banyak sekali kekuatan kami dalam mengurus masjid ini selama jadi Total ini dalam Mas Kudir betul. Hah? Total ini dalam Pak Kudir betul. 5 juta untuk baru mudah-mudahan anak Pak Kudir. orang 3 juta. lurus tengah Harusin satu. baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja DKI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa kepengurusan Masjidul Iman periode sekitar itu ya. 2019 sampai 2024 Tambah pengalaman, tambah resmi kenalan. dibubarkan. Mana nggak ada Mas Pahit ya? Saya kenal. Terima kasih. Kenal ini Aris. Oh nggak kenal loh. Jadi ini kepengurusan Masjidul Iman Cuman lagi. tahun 2019 lupa jenis. resmi dibubarkan. Dan tentunya Yang penting gue. kita akan Iya. membentuk kepengurusan baru. Aku untuk di 500 seksi ya. Udah barengan seksi ya 500 saya. Taruh di satu saja. Secara demokrasi dan siapa-siapa yang akan diajukan. Dan saya juga terus terang apa yang disampaikan sama Pak Jailani
Tapi kan yang di Bandung, aku admin kae untuk ya, jadi saya beristirahat aku dan kok beli, khusus tapi saya satu tetap 500 tiap Gaji? wong dalam setengah. waktu di masjid. Itu terus juta. Jadi saya 2 juta mohon urung bulan sing 20 hari sing kerja aku 20 hari masuk kae jadi itu juta saya lebih juga, 4 juta untuk hadir dan datang saya hanya sebagai pengikut saja. Jadi untuk ke depan monggo yang ada di Orang sini saya saweran. yakin Ya sekarang tuh siapapun ada duit nanti saweran, Sak. menjadi ketua saya Piro bisa sekitar 300 bisa karena semuanya itu perlu ya, kemauan saja intinya kemauan. Hah? Jadi mungkin itu saja. Ini Pak Gede. Terima kasih kepada rekan-rekan Kita lebih. yang selama ini berjuang bersama dan juga masyarakat khususnya Pak Gede yang belum dengan gajian. Masjid Al-Iman ini Bikin duit. yang telah Arwah membantu ya. kami selama 5 tahun Belum terakhir ini gajian. tentunya mudah-mudahan banyak yang bisa membalas Tapi dia atas loh gajinya kebaikan paling gede. sekalian. Hah? Paling gede Terima Pak Gede. kasih Sing karo sing 2000 kali sing input ya. Iya, digabung urung 13 Pak Gede. Jadi dhisik kayak rombonganku sih. Rombongan IT. Karo kantor. Iya gaji kuwi. Ada gaji sing input buat dulu sing 2000. Kan 8.000. Heeh. Awak 4.000. Nah, aku kan 4.000 tuh kan ben kan. Nah, pakainya podcast kodus tuh ben 4.000. Jadi kan ada kodus kan atau apa? sudah diterima penyerahan. Oh, atau apa? Oh, ada duit itu di bagian yang urut atau sekitar 100 kabeh kuwi. Berbagian yang sudah 40.000. Sudah apa? Diterima Pak. Oke, terima. Ini selanjutnya pembentukan takmir baru dan pengurus baru. Jadi memang Ini kita tawarkan secara aklamasi atau demokrasi. Ini kalau aklamasi setuju Pak tapi nak kali Musli, berapa desa Pak Musli input setuju, itu setuju. itu belum pas Kalau mau demokrasi, sing ya cari 2, 3, atau 4 Urui. kita pilih langsung. 12.000 ya. Ada 2 pilihan. Kali Enaknya gimana? gaji ini. Iya toh? Dipilihnya demokrasi juga, nggak aklamasi. Gimana Bu? Kita dulu minggunya berapa orang, nanti baru kita Nah, voting. siapa saja yang mau dicalonkan? Nah, demokrasi berarti ya. Nah, siapa calon-calonnya? Ya, Delok. ya. Menurut hati nurani masing-masing, Mas. nggak ada karena 10.000 ya. Hati nurani itu pasti juga, insya Allah sebagai takmir nggak ada imbalan akhirat ya. Oh iya, tadi Pak ada yang terselip yang kami sampaikan untuk kegiatan program berkah ini masih ada yang berjalan. Alhamdulillah untuk subuh berkah itu setiap pembagian beras berkah apa itu setiap 1 bulan sekali itu kita ada uang, ada nasi lontong, ada nasi kemul, ada nasi goreng untuk program berkah dan juga pada malam minggu itu sebenarnya alhamdulillah dari SPBU Wonosari dan juga ada jamaah-jamaah yang lain untuk program berkah. Sambil menunggu kertas kita siapa saja Pak calonnya? Kamar Pak? Ya siapapun boleh dicalonkan. Nanti Pak dari iya calon Pak ya. Ya Pak Haji Karman, Pak Marwan, semua yang tokoh-tokoh lainnya sepuh-sepuh ya. Mas Nursin, Pak Nursin, Pak Husni. Nah, semakin banyak yang calon ini nanti semakin upaya gimana? Batu
Bismillahirrahmanirrahim. Sini kami mengingat kita di sini sebenarnya apa namanya agak kritis kepemimpinan. Kalau menurut hewan saya, kalau memang Ketua Lamo masih mau dicalonkan, kalau saya pribadi saya masih ingin mencalonkan beliau. Kalau memang beliau memang masih bersedia untuk itu. Untuk pribadi saya, Setuju. Itu terserah buang-buang ding. untuk pribadi saya, karena mengingat. Cuman kalau memang ada calon-calon yang lain juga tidak masalah, itu pribadi saya. Monggo. Karena kalau saya mungkin selama ini mungkin di sana sini masih banyak kekurangan. Cuman mungkin untuk ke depan kita bisa koordinasi untuk kontribusi koordinasi bisa kan kalau beliau bersedia ya. Ini pribadi yang ini dah. Jangan kalau memang di hati bapak-bapak ibu-ibu tidak sesuai ya sudah, tidak masalah, no problem ya. Ini kalau dari aku calonkan Ketua Lama Lari kalau memang beliau bersedia kembali. Kalau beliau bersedia, kalau memang kita ngomong kan. Milih yang pasti-pasti aja. Ngomong lagi. Masih wajar-wajar lah. Oke, itulah calon kalau besok itu tolong ditulis Pak Budi calon pertama Pak itu karena memang hari ini ada Bapak lagi karena kita termasuk demokrasi katanya penunjukan kan. Kalau dari penunjukan sudah berani. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tak lurus.